Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alal awwali fil ijadi wal judi wal wujud. Al-Fatiha li kulli syahidi wa mashhud. Hadratil musyahadati wa syuhud. As-sirril batini wal nur zahiri alladhi huwa ahlul maqsud. Mumayyizi qasab sabqi fi alamil khalqil maqsusi bil ubudiyah. Ar-ruhil aqdasil aliyyi wa nuril akmalil bahiyyi al-qa'imi bi kamal ubudiyah fi hadratil ma'budiyah. Alladhi ufidu ala ruhin min hadratil ruhaniyati wa atasolat bishtati qalbi asy'atul nuraniyati. Fahuwa ar-rasul al-a'zam wal nabiyul akram wal waliyul muqarrab mas'ud wa ala alihi wa ashabihi wa zadil nasrul wa ma'arif anwari wa maqali akmal kuluzil haqqaiq wa qadil khalaik wujudul huda liman iktada wa sallam taslima asira subhanallah wa la ilaha illa huwa. Terima kasih. Malam ini kita diundang bersama dalam satu acara festival budaya Kabupaten Tegal. Dari awal perhelatan pagelaran ada seni tari, seni teater, kemudian sastra dan saja puisi. Kita melihat bahwa peristiwa ini sebagai peristiwa kebudayaan. Sebelumnya yang perkenalkan kawan-kawan sahabat pada Sultan, pada rekan dakwah Sunan Kalijaga. Kami terima kasih diberi kesempatan hadir dalam festival budaya Kabupaten Tegal. Tentu saja ini adalah jerih payah keringat dari kawan-kawan INT Ikatan Manusia Tegal yang menciptakan, yang bekerja sama secara cantik, manis dan harmonis dengan KMPI Kabupaten Tegal. Pinginnya semuanya memberikan apresiasi ya, tepuk tangan buat INT sejuta yang seperti nggak santai. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, dari awal kita ngomongin budaya, tapi jangan-jangan kita ngertinya bahwa yang namanya begini-begini ini kalau ada seninya, ada tarinya itu budaya. Atau pakai topeng, atau pakai batik, atau pakai sojan itu berbudaya. Belum tentu juga. Tapi saya jadi ingat begitu menyebut KMPI sekitar tahun 1993 atau 4 itu KMPI pernah mengadakan jambore atau kemah di Brigi. Ada banyak kegiatan SMA, seluruh SMA di Kabupaten Tegal itu diikutkan dalam sebuah perkemahan. Ada beberapa lomba yang diadakan di sana, lomba pionering, lomba mendirikan tenda, lomba cerdas cermat, lomba baca puisi dan sebagainya. Dan salah satunya adalah lomba pidato bahasa Tegal. Dan saya ikut. Dan hasilnya kebetulan saya juara lomba pidato bahasa Tegal. Dan ternyata sekarang saya kebetulan juga, meskipun tidak betul ini diundang KMPI bersaing itu. Insya Allah ini bukan lomba pidato lagi, tapi ngobrol. Orasi kejeron, nanti dikira kalau orasi itu mau keruangan, mau teriak-teriak. Saya ingin memberikan pertemuan bersama setelah kita tadi menikmati sejumlah penampilan. Kita akan sama-sama merenungkan beberapa makna penting atau hal menarik dari sisi kebudayaan yang selama ini kita alami, yang kita geluti. Nanti kalau sobat dengan semuanya sudah mulai bosan, kita panggil lagi arwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga melalui sayur-sayur. Terima kasih juga kepada para tamu yang berkenan hadir, keluarga Kabupaten Tegal,
Terus terang kalau saya sambutan di depan, saya tidak biasa untuk menyebut satu persatu tokoh-tokoh negara, orang pemerintahan yang jelas, yang mencintai rakyat Tegal. Itulah orang-orang yang menjadi pecinta rakyat Tegal. Mereka lah para wali di Kabupaten Tegal. Kita mulai dengan ungkapan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti sebuah pementasan teater, sebuah pertunjukan monolog. Pertunjukan monolog atau teater kalau di panggung itu yang menarik adalah orang yang bermain hampir tidak bisa melihat penonton karena lampu spot langsung disorot kepada pemain. Tapi para penonton bisa menyaksikan dengan jelas apa yang berlangsung di atas panggung. Hal ini memberikan tanda bahwa seringkali dalam kehidupan kita sebenarnya pinginnya sawan sinawang, tapi karena ada sesuatu yang menghijabi, sesuatu yang menutupi, malah akhirnya kita tidak bisa saling sawan sinawang. Dan justru yang menghalanginya adalah bukan sekat yang bernama tembok yang tebal, tapi justru cahaya. Justru cahaya yang menjadikan kita tidak bisa melihat tempat atau melihat pihak lain. Artinya keberadaan cahaya ternyata tidak selamanya memberikan terang, tapi justru malah akan menggelapkan. Saya mulai ungkapan pembahasan ini kepada ini karena teman-teman IMD itu adalah ikatan mahasiswa, maka saya mencoba membuka ranah atau cara berpikir, bagaimana cara berpikir teman-teman dalam melihat apa itu budaya dan kebudayaan. Biasanya di dalam pembahasan budaya, persoalan yang sangat selalu diperhatikan adalah persoalan tradisi. Ini rada mikir, jadi kalau mau mumet seperti ini boleh. Adalah persoalan tradisi. Konon kita harus menghormati, menghargai segala hal yang bersifat tradisional, seni-seni tradisional, sastra tradisi, bahkan kearifan lokal yang berbasis tradisi, pakaian tradisi, dan semua apapun istilahnya, entitasnya lalu digabungkan dengan adjektif bernama tradisi. Pertanyaannya, apa itu tradisi? Lalu hubungannya apa dengan budaya? Kalau kita bertanya apa itu tradisi, kita bertanya lagi sebenarnya, ada nggak padanan kata, persamaan kata dari tradisi di dalam bahasa Indonesia? Loh, tradisi itu sendiri bahasa Indonesia? Benar? Bukan, tradisi itu bukan bahasa Indonesia. Tradisi adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris, tradition. Maka pertanyaannya, kalau tradition kemudian diserap menjadi tradisi, yang dimaksud dengan tradisi yang kita pahami selama ini itu apa? Saya akan mencoba memutar lebih dahulu untuk sampai kemudian apa yang berlangsung dalam keseharian kita yang dimaksud dengan tradisi ternyata begitu sangat dekat dengan kita. Saya lompat ke barat sebentar. Yang menarik, kata tradition dalam bahasa Inggris ketika digunakan untuk menerjemahkan bahasa Arab, tradition digunakan untuk menerjemahkan kata sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tradition. Ada tradition of prophet, itu sunnah Nabi. Loh, ini menarik, kata tradition ternyata dalam bahasa Arabnya adalah sunnah. Sementara kita tahu kalau term atau istilah sunnah dalam istilah Islam adalah sesuatu yang dilekatkan kepada Rasulullah SAW. Yang kita pahami bersama selama ini bahwa yang namanya sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Nabi, pembicaraannya Nabi, perkataannya Nabi, takrirnya Nabi, afirmasinya Nabi, entah mengiyakan atau mentidakkan, bahkan diamnya Nabi, itu menjadi sunnah. Dengan demikian aktivitasnya Nabi itulah sunnah. Loh, dengan demikian perilakunya Nabi itulah sunnah. Buktinya segala macam apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi atau dianggap sebagai sunnah.
Berbeda dengan hadis. Kalau hadis adalah dokumentasi atau catatan untuk mendokumentasikan sunnah. Jadi kalau sunnahnya adalah lakunya Nabi secara langsung, sementara hadis adalah catatannya, dokumentasinya, reportase dari peristiwa sunnahnya. Sementara sunnah adalah sesuatu atau hal yang dilakukan oleh Nabi. Kalau yang dilakukan oleh Nabi, maka kata dasarnya adalah laku. Dengan begitu tradisi, tradition, sunnah, laku. Sunnah Nabi adalah laku yang Kanjeng Nabi. Pertanyaannya menarik, semakin menguatkan ketika Sayyidah Aisyah ditanya siapa sebenarnya Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah itu ya Al-Quran. Al-Quran itu sendiri ya Rasul. Kalau pengen lihat Al-Quran yang berjalan ya Rasul. Dengan demikian Al-Quran sudah menunggu, sudah menjadi di dalam diri Rasulullah, lalu dilakukan, dibumikan, dipraktekkan, dimanifestasikan, ditajarikan, diselenggarakan. Jadi melakukan itulah sunnah. Pertanyaannya, bagaimana tiba-tiba seorang nabi, nanti akan sampai ke tarian, bagaimana tiba-tiba seorang Nabi Muhammad SAW melakukan sunnah? Tidak mungkin Nabi melakoni atau melakoni perilakunya, berperilaku sedemikian rupa kecuali dirinya memiliki kesadaran, kecuali dirinya memiliki kesadaran di dalam dirinya, satu kesadaran penuh yang tidak bisa tergoyahkan. Kita akan bisa menjawabnya, apalagi kesadaran itu kalau bukan tauhid, kesadaran tauhid yang menumbuh dalam dirinya la ilaha illallah, lalu dilakukan, lalu dipraktikkan Muhammadur Rasulullah. Dengan begitu lakunya yang Kanjeng Nabi itu adalah implementasi atau praktek dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, kalau ditarik lebih panjang lagi, siapapun yang tauhidnya murni, yang tauhidnya murni kepada Allah, dijamin dia akan bersunah, dia akan laku, dia akan melakoni dalam kehidupannya. Persoalannya apa? Kita lihat, selama ini kita hanya melihat peristiwa sunnahnya tanpa menyadari latar atau gagasan atau alasan yang menjadikan laku itu muncul. Misalkan ketika kita melihat sunnah Rasulullah naik ke masjid dengan kaki kanannya, lalu kita hanya melihat ketika Rasulullah naik ke masjid dengan kaki kanannya, orang yang melihat itu, melihat peristiwanya itu adalah saksi. Lalu ketika menceritakan, meriwayatkan, menjelaskan kepada yang lain, dia akan namanya periwayat. Tapi yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang mendengar riwayat ini hanya melihat pada naiknya Nabi kepada masjid dengan kaki kanannya. Bukan alasan kenapa dengan kaki kanannya, alasan ketauhidannya. Orang yang bertauhid pasti dengan sendirinya begitu. Belum tentu juga. Mari kita lihat lagi. Kita melihat Rasulullah misalkan makan, katanya dalam hadis disebutkan dengan 3 jari. Persoalannya adalah itu adalah aksi, itu adalah efek, itu adalah sunnah yang muncul dari diri Nabi atas kesadarannya. Apa kesadarannya? Kesadaran tauhid. Loh, bagaimana melihat makanan dengan kesadaran tauhid? Orang yang berkesadaran tauhid akan melihat makanan secara respek. Dia akan menghargai, akan meregani. Orang pera-pere, orang bakal remehna makanan, panganan yang ada di hadapannya. Nasi yang ada di hadapan kita, sing arane segar, mau neng beras, sedurunge dipesusi pirang-pirang sebelum dicuci dan dimasak, sebelumnya bernama gabah, sebelumnya bernama padi, sebelumnya bernama winik dan seterusnya. Nah, ini juga menarik ini. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia begitu kaya. Awit, winik, pari, gabah, wos, beras dan seterusnya. Ada bahasa Inggris nasi, rice, beras, rice. Kabeh bahasa SKB ini menunjukkan betapa miskinnya bahasa Inggris. Ini orang sudah gagal pintar bahasa Inggris. Bisa banyak. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tuma bilang-bilang anaknya, anak kor, naling sana, tuma, apa nih? Bilang-bilang dulu.
Nah, perjalanan panjang siku ini, perjalanan panjang dari benih sampai ke nasi di hadapan yang sekarang ada di dalam diri kita, melewati satu proses panjang. Tidak mungkin benih tertanam di atas sawah, kecuali banyak orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang membajak sawah, orang-orang yang mencangkuli sawah, orang yang memungkinkan air itu masuk ke dalam sawah. Di dalamnya orang-orang yang terlibat itu dipenuhi dengan doa-doa. Ketika benih itu mulai muncul, jadi ini dipindahkan lagi pada tempat yang semestinya, lalu mulai dilakukan irigasi yang lebih tepat, disiangi, digoleki rumput-rumput soket-soket sing orang mesti dikorok isu sering pada matun lagi. Kemudian mereka berdoa lagi di dalamnya sampai mulai menguning, ada yang mulai menjaga dari serangan apapun itu, entah orang, tikus, burung dan sebagainya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya juga berdoa. Lalu terjadilah panen. Ketika panen berlangsung, begitu banyak masyarakat yang terlibat di dalamnya, sampai kemudian menjadi gabah. Gabah dipek, dijemur, sikilnya nanti pada ledes, panas-panas. Begitu berlangsung satu proses yang sangat panjang. Berapa lagi orang yang terlibat di dalamnya? Dari gabah kemudian sampai kepada menjadi beras, diselip, selipan, rice mill dan sebagainya. Berapa lagi orang yang terlibat di dalamnya? Dipenuhi dengan doa-doa di dalamnya. Sampai kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung, dibawa ke toko, dibawa ke pasar, dibawa ke warung dan sebagainya, sampai di rumah kita, diambil sama ibu kita, diambil istri kita, lalu dimasak, pun harus dicuci, dipesusi dan sebagainya, lalu mulai dimasak. Mungkin ini menciptakan orang tidak proses yang sangat panjang itu dari benih sampai menjadi nasi, itu adalah satu peristiwa kebudayaan yang memungkinkan, dan bukan hanya memungkinkan, yang memastikan orang yang berhadapan dengan nasi harusnya hormat, harusnya respect, harusnya menghargai kepada apa yang dihadapannya. Karena seakan-akan sang benih atau sang nasi itu berteriak-teriak ingin menjadi, ingin menyatu kepada tubuh manusia untuk bisa bersama-sama bersikir kepada Tuhan. Lah, kok tiba-tiba cara kita menghadapi makanan dengan cara sembarangan, ngambilnya sembarangan, cara makannya sembarangan. Ya percuma saja 3 jari tapi sambil meremehkan makanan itu, ngapain juga? Jadi yang persoalannya itu adalah ketika kesadarannya utuh, kesadarannya tauhid, maka akan muncul respect, muncul lakunya itu respect. Nah, lakunya atau sunnahnya Nabi tentu saja kadang bersifat lokal, kadang bersifat sesuatu yang ada di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Kalau dalam ayat disebutkan bahwa setiap nabi diutus, setiap kaum diutus seorang nabi dengan bahasa kaumnya, bahasa itu adalah produk budaya, maka mestinya artikulasi atau gagasan dalam menyampaikan persoalan-persoalan tauhid juga dengan lokalitasnya, juga dengan bahasa lokalnya. Dan ini jelas sudah dilakukan oleh para wali. Prinsipnya tauhid, prinsipnya adalah keluhuran, tapi cara menyampaikannya dengan lokalitas, dengan kebudayaan-kebudayaan. Dengan begitu, tradisi adalah segala macam laku manusia yang di dalamnya muncul karena kesadaran divine reality, ada kesadaran ilahiyah, ada kesadaran yang luhur. Maka bisa jadi seorang penari karena saking cintanya kepada Tuhannya, cinta kepada alamnya, begitu cintanya sehingga tubuhnya tiba-tiba meliuk, bergerak kesana kemari, ekspresi tubuhnya, karena memang metabolisme dalam tubuh manusia itu adalah khasanah yang memungkinkan, khasanah yang juga sama-sama bekerja sama untuk kembali kepadanya. Prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah untuk semuanya, bukan hanya daun, pohon, matahari, bulan, bintang, dan lautan, tapi juga darah, jantung, daging, tulang yang ada dalam diri kita, enzim-enzim, bahan-bahan kimia, unsur-unsur sampai atom-atom dalam diri kita juga sama semuanya kembali kepadanya. Maka cara kembalinya bisa dengan ekspresi puitik, bisa ekspresi teatrikal, bisa ekspresinya dance atau tarian atau joget. Ekspresi-ekspresi itu tentu saja selama berangkatnya dari kesadaran ilahiyah, dia menjadi laku yang manusia, menjadi lakunya manusia. Maka kita kembali lagi
beberapa persoalan-persoalan yang bisa kita lihat. Yang namanya kebudayaan kemudian bukan yang penting sebuah atau kabupaten misalkan ada banyak gedung-gedung yang bernama budaya. Kebudayaan itu menjadi satu peristiwa aktivitas sehari-hari akhirnya. Bukan persoalan kegiatan yang seperti ini doang. Kebudayaan itu bukan hanya tarian, teater, baca puisi di tempat-tempat yang diselenggarakan dengan tata cahaya, dengan musik. Bukan semacam itu. Itu menjadi upacara, itu menjadi ritual. Tapi peristiwa kebudayaan yang sebenarnya adalah sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah kebudayaan. Dengan begitu bisa kita lihat dimanapun, negara manapun, bangsa manapun yang memiliki peradaban kebudayaan yang besar adalah bangsa yang memiliki kesadaran ilahiyah begitu kuat. Barang siapa kesadaran Tuhannya begitu kuat secara murni, pasti berkebudayaan. Mesopotamia, Babilonia, Mesir, dan sebagainya adalah jangan disebutkan hanya itu, tapi sejak zaman Majapahit, Kutai, Tarumanegara, Pajajaran adalah kesadaran-kesadaran ilahiyah yang kemudian melahirkan peradaban, melahirkan keadaban. Dengan begitu, persoalan kebudayaan harus dikeruk, digali dari yang paling dalam, yaitu kesadaran ilahiyah. Bukan template. Anak kecil hanya sekedar dikenalkan corak-coraknya, itu iya. Tapi bagaimana dia mengenal Tuhannya dengan baik? Bagaimana mengenal Tuhannya dengan baik? Dimulai dengan mengenal dirinya dengan baik. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya pasti berbudaya. Siapa yang mengenal Tuhannya pasti menjadi pribadi yang berbudaya. Maka sebenarnya pribadi sosok yang disebut sebagai budayawan sejati adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah budayawan yang sebenarnya. Yang usah apa? Kabar-kabar yang kelakasan, kuliah, siri bela. Ketika Rasulullah sebagai seorang budayawan, maka kita bisa memberikan rahmatan lil alamin Rasulullah. Saya pastikan karena kesadarannya itu adalah lokalitas, kita akan bertanya-tanya. Jika memang kita dilahirkan di Tegal, jika memang kita dilahirkan di Banyuwangi, di Probolinggo, di Slawi, di Kambangan, di Balega, di Bengle, apalagi pirang-pirang tempat panggonan, yang itu adalah kehendaknya Allah, yang kita tidak mungkin menghendaki diri kita lahir di mana. Itu artinya Allah menghendaki diri kita itu hadir sesuai dengan lokalitasnya masing-masing. Kenapa kita tiba-tiba menjadi orang lain? Kenapa kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak hadir di dalam bumi, di dalam tanah yang dilahirkan? Kayak orang kelingan sendiri mereka. Ya orang apa sama orang. Jadi ketika kita tiba-tiba tampil menjadi orang lain yang lokalitasnya jelas, jika ini ada Jawanya, ada Arabnya juga, ada Cinanya juga, ada Papuanya juga, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa begitu kayanya kita. Jangan-jangan ketika Allah melahirkan kita itu di Banyumas, karena Allah lebih tahu bahwa kau akan mengetahui diriku, akan mengenal diriku dalam konteks kebanyumasanmu. Jika engkau ingin mengenal diriku, kata Tuhan, maka sadari dirimu itu dari mana. Oh, saya dari Lebak Siu. Gali terus ke Lebak Siuanmu, karena engkau akan menemukan diriku di sana. Jika kita lihat Indonesia secara utuh, Indonesia secara besar, maka yang namanya Indonesia itu tidak hanya persoalan politiknya, ekonominya, budayanya, sosialnya, dan sebagainya, tapi seluruh aspek-aspek geografis, teritorial, dan sebagainya juga muncul di dalamnya. Kalau kita misalkan yang namanya budayanya Indonesia, bagaimana kita menyebut budaya Indonesia? Tidak bisa, kecuali kita harus serentak membicarakan atau serentak berkata budaya Aceh. Budaya Aceh itu sudah berapa jenis budaya? Budaya Sumatera Barat, budaya Sumatera Selatan, budaya Lampung, budaya Banten, budaya Jawa Barat, budaya Jakarta. Itu ngomongnya bareng sana, dari Sabang sampai Merauke. Nggak bisa. Yang bisa adalah budaya Indonesia,
budaya Nusantara. Maka kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia, menjadi pribadi berbudaya Indonesia, pulang saja menjadi warga lokalnya di mana kita dilahirkan. Rasulullah lahirnya di Mekah, maka kesadarannya memang Arabia. Dia tidak mengadopsi budaya manapun, ya lokalitasnya. Maka kita yang dilahirkan dalam lokalitasnya masing-masing mestinya kita harus mengekspresikan kesadaran itu dalam lokalitasnya. Orang percaya ini dalam musuhnya panjenengan apal doa bahasa Arab, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa apa maning sapu jagat, doa apa maning Ustaz Suci, doa pirang-pirang doa. Tapi sing apal artinya meskipun macamnya Arab daki fasih nemen, artinya pun mesti sing mulu sing muni itu bahasa lokalnya, bahasa ibunya. Allahumma Allah haqqa aus pirang-pirang ngomong Arab, tapi yang seperti artinya mesti yang muncul yang memberikan greget adalah bahasa lokalnya. Ini menunjukkan bahwa lokalitas itu lebih dekat. Persoalan primordial adalah persoalan yang paling dekat diri kita kepada Tuhan. Wes masuk ke sini. Lagu apa nih? Yuk. Yuk apa ya? Oke, mas, coba ngomong berkait. Yuk, mas. Ini ngomong ya. Sih, ada jantung lagi ya, Pak. Apa?
Jibril mendatangiku. Ia berkabar hendak memberi satu pusaka sakti yang tak bisa dikalahkan oleh pusaka manapun di semesta ini. Jibril mendekat dengan segenap cahayanya yang mengkilat. Ia perlahan menghampiri telinga kananku. Ia berbisik. Aku merasakan satu perasaan yang sangat lega dan melegakan. Kini aku saling berhadapan. Jibril mengangguk, kami saling mengangguk. Aku tersenyum, Jibril pun tersenyum. Itulah pusaka. Aku kembali mengangguk. Kali ini anggukan yang beriringan dengan senyuman, persis seperti yang dilakukan Jibril kepadaku. Mengangguk seraya tersenyum. Ya, itulah pusaka itu Nabi. Pusaka itu tak perlu engkau bawa kemana engkau pergi. Pusaka itu tak perlu engkau simpan di tempat yang menurutmu paling aman. Pusaka itu tak perlu juga engkau rawat dengan cara-cara yang susah dan merepotkan. Aku mengangguk kembali bersama senyuman yang hampir bersamaan dengan senyuman Jibril. Kami berjalan dan Jibril kembali menambah penjelasan. Sebenarnya pusaka ini bisa kau berikan juga kepada yang lain, kepada keluargamu, kepada sahabatmu, kepada kekasihmu, hingga kepada orang-orang yang mencintaimu, Nabi. Kelihatannya mudah menggunakan pusaka sakti ini, tapi jika hati ini tak siap menerima, maka satu detik saja pusaka itu akan lenyap dan berganti menjadi petaka. Setelah pencerahan singkat itu, Jibril pamit dengan menebar senyum penuh cahaya.
Kami pun saling melepas dengan berbagai senyum tiada terhentikan. Cahaya itu melesat, lalu aku duduk menatap kesungguhan. Sejak pertemuan itu aku selalu malu kepada segenap semesta, karena seluruh alam ciptaan Tuhan juga ternyata memiliki pusaka itu. Pusaka yang Allah titipkan kepada segenap semesta. Sejak itu, setiap aku berpapasan dengan segenap semesta, aku pun menggunakan pusaka itu. Pusaka yang hanya bisa digunakan oleh hamba yang bersedia menerima kehadirannya dalam segala hal. Jika aku gunakan pusaka itu, semesta menunduk. Daun-daun lunglai, pohon menggelayut manja bersama angin yang menggoda. Air yang berada di telaga pun berdesir bersama angin yang sama-sama menggunakan pusaka. Bahkan ombak yang berdebur di samudra pun menyatakan yang sama karena pusaka. Andai saja aku dapat katakan, maka aku katakan maaf kepada semesta. Sahabatku adalah semua semesta yang senyum kepada aku. Karena bila tidak, bagaimana aku dapat mengenal dan bersahabat dengan segenap semesta beserta isinya? Sejak itu aku selalu ingat bisikan Jibril di telinga kananku ketika itu Jibril berbisik, "Wahai Nabi, pusaka sakti yang tak terkalahkan itu adalah senyuman." Bagi Jibril, senyum adalah kesadaran tertinggi dari setiap hamba yang menerima kehadirannya. Bukan senyum pura-pura, bukan senyum kecut atau memaksa, tapi senyum karena meyakini dengan sungguh betapa kebenaran, kenyataan dan kehadiran Allah begitu nyata adanya. Ya Rasulullah, betul. Saat ini kita, anak-anak kita, cucu kita menghadapi tantangan. Saya berani mengatakan, bukan disebut budaya, ketika nggak nyambung dengan Allah. Kita sedang diserang habis-habisan melalui berbagai macam media. Media yang saya gunakan barusan, gadget, smartphone dan sebagainya, televisi dan sebagainya. Itu memungkinkan hal yang baik dan juga memungkinkan hal yang buruk. Hadirnya teknologi, kemajuan modern. Yang menarik adalah kita sudah ngomong tradisi atau tradisional, sementara konon musuh besar tradisi itu bernama modern, atau musuhnya modern bernama tradisi. Tradisi yang bersifat kolot-kolotan, modern bersifat maju-majuan. Seolah-olah modern itu maju, tradisi itu mundur. Maju mundur, maju mundur. Kayak lagu. Bukan persoalan maju dan mundurnya. Modern segala sesuatu yang senantiasa bergerak, itu adalah modern. Tapi kalau modern hanya dipahami hanya mengandalkan rasionalitas, itu juga persoalan. Ini ada pengetahuan timur, ini ada pengetahuan barat. Bainal masyriq wal maghrib. Kalau masyriq adalah tempat lahirnya atau tempat munculnya cahaya, sedangkan maghrib adalah tempat tenggelamnya cahaya. Secara filosofis bisa dibayangkan, pengetahuan yang ada di timur adalah pengetahuan yang mendapatkan sinaran cahaya, sementara pengetahuan yang ada di barat adalah justru pengetahuan yang ketika matahari telah tenggelam dan tidak mendapatkan pancaran cahaya. Dan kalau tiba-tiba kita begitu bangganya dengan barat, segala apa yang ada dari barat kita coba kalau kita pakai, kita kenakan dalam diri kita. Sementara kita sendiri punya tradisi, punya khasanah yang lebih kaya dan lebih agung, dan tentu saja lebih nyambung dengan Tuhan. Kita akan kangen kepada bapak tani, para pembajak sawah yang biasanya pagi-pagi sudah mengeluarkan kerbau atau sapi dari kandangnya lalu digiring ke sawah. Keseruan saya kita mesti boleh untuk traktor karena peningkatan produktivitas ekonomi, karena peningkatan. Oke, kita semuanya setuju peningkatan. Terus kalau sudah meningkat mau apa? Kebahagiaan apa yang sedang diraih? Kebahagiaan seperti apa yang dicari? Dulu
ketika Pak Tani menggunakan kerbau bajak sawahnya, dia bahagia karena dapat melantunkan lagu-lagu, dapat mendendangkan kidung-kidung yang tak terbayangkan, yang senantiasa nyambung kepada Tuhannya. Tapi ketika menggunakan bajak yang sekarang mesin namanya, yang dibikin adalah solar, bensin dan sebagainya, persoalan tata politik, ekonomi dan sebagainya yang membingungkan. Jadi boro-boro nyambung dengan pangeran, tapi persoalannya sangat teknis dan mekanis, sehingga dirinya ribet mengurusi persoalan-persoalan yang sebenarnya dan semestinya tidak perlu diurus. Kita juga semakin bingung. Begitu cepatnya, cepat-cepat paningan di siu, cepat-cepat paningan di mana? Saya kira yang namanya dari dulu itu, sindungnya makan sekolah yang mau jam itu, belebu ya jam itu. Nggak tahu apakah hanya geser setengah 7 atau jam 7.30 mungkin persoalan. Kita semuanya saat ini sarapan mulai aneh lulus sudah sedikit. Karena pengennya cepat-cepat, jadi anak beras, terus kita begitu merupakan proses panjang, begitu instannya kita. Makanan yang kita makan yang kita dalam instan, minumnya instan, perilakunya instan, menjadi politisi juga instan, menjadi artis instan, aktif di LSM instan, mengambil tunggangan yang kemudian hanya untuk mengeruk keuntungan. Ya asli karena pengen beli. Waduh, kita nggak sabar untuk alam-alam fotomelakon. Orang tua gelem singarane roso wani soro. Kalau mau mendapatkan roso yang sejati butuh soro. Orang gelem perkasa. Semuanya serba instan. Wis tenang bae mana duit brek daging. Praga orang cuti. Kostumnya mungkin bisa menjadi kostum yang sangat tradisional, tapi perilakunya menjadi sangat barbar atau perilaku barat. Ngomongnya bisa jadi lemah lembut seperti orang yang berbudaya, seperti seorang budayawan bahkan, tapi perilakunya bisa jadi bajingan. Saya contohnya. Tuhan di pertanyaan pada renungan ini dalam orasi budaya saya lebih tepat menyebutnya renungan kebudayaan atau renungan budaya. Mari kita tengok sama-sama. Apakah diri kita, apakah misalkan si bapak lebih dekat dengan anaknya daripada mainannya dengan anaknya? Jangan-jangan anak-anak kita juga lebih dekat dengan mainan, dengan TV daripada bapak atau ibunya. Jadi jangan salah ketika ilmu atau kita sering dengar ngomong sinau belajar lah boleh setan. Anak-anak kita sudah dididik untuk belajar kepada setan. Gurunya bernama permainan yang tidak jelas, gurunya bernama game dan sebagainya, PS permainan setan kan begitu. Nonton yang TV sing ora jelas. Mulai Tegal itu gawe TV dewek kok. Kapan gawe TV dewek? Gedung teater yang representatif yang namanya ada sewot dewek itu. Di berbagai tempat yang namanya gedung untuk pertunjukan. Jadi peristiwa teater, peristiwa kebudayaan itu sebenarnya adalah pertama tadi ritual. Kenapa? Kan tadi kebudayaan itu nyambung dengan Tuhannya. Sing akan pacaran modelnya ada model kuntulan, model japingan, model kawin apapun, bahkan nuduh dan sebagainya, itu sebagai ekspresi ritual kepada Tuhannya. Maka tidak butuh tempat-tempat yang sedemikian rupa. Lalu ketika orang Eropa datang melihat kita sebagai indigenous, sebagai orang yang dianggap yang paling murid, kolos, goblok dan orang bisa apa-apa, dikatakan mereka kue ya. Kue sampai kan main di gedung bisa orang kue. Bisa walau dong. Bisa orang mainnya di gedung. Kalau ada gedungnya, prosenium, ada penontonnya, ada ruangannya, ada tata lampunya dan sebagainya. Lalu lama-lama yang main ini sampai kayak kurang anak progres, kurang anak perkembangan, dikit. Ini bisa main sih kayak moras, tapi lebih maju nih. Akhirnya adalah aktor-aktor dan sebagainya yang tidak punya relasi, tidak punya kelekatan secara psikologis, emosional, bahkan spiritual dengan pelaku-pelaku ritual yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba menjadi sebuah pertunjukan teater atau pertunjukan tarian
yang berjarak antara pemain dan penontonnya, lalu ada tiketnya dan seterusnya yang kemudian dimaksud sebagai ekonomi kreatif katanya. Lalu peristiwa itu berlangsung sebagai peristiwa pariwisata, peristiwa kebudayaan katanya. Padahal ini yang main pokoknya yang main sih penting oleh duit, kemudian yang nonton pokoknya aku nonton pokoknya yang senang, pokoknya harus bayar kok. Asalnya diumuman dan itu kami ini kepengen oleh pencerahan atau mendapatkan katarsis. Tapi persoalannya kemudian begitu banyak orang yang latah, daerah-daerah yang mencoba membangun gedung-gedung seni pertunjukan. Sehingga orang mutak juga, orang itu juga harus belajar juga kepada orang-orang ahli yang mau tata gedung untuk pertunjukan. Ya itu mending sih gedung yang lumayan lah. Lumayan toh. Tata ya lumayan. Akustiknya rapi. Tekniknya jelek. Apa yang punya orang gawe? Anak ilmu nih lah, orang dibahas dalam kesempatan ini. Bagaimana menciptakan gedung, tata ruangnya sedemikian rupa sehingga kalaupun memungkinkan tidak menggunakan mic misalkan. Maka vokalnya juga sampai di prosodium zamannya Romawi, di zamannya Babilonia, Mesopotamia atau Mesir. Tapi ngomong nyambung. Kenapa? Akustik dindingnya dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bermain teater tidak perlu pakai mikrofon dan sebagainya, nyambung sampai ke belakang. Tinggal ditambahkan dengan olah vokal para pemain. Ini juga ilmu atau pelajaran yang mesti dipahami. Jadi kalau tadi saya dengar katanya akan membuat gedung kesenian sebaik mungkin, bukan persoalan semahal mungkin, tapi pintar cantik mungkin, dan sisakan ruang pertunjukan, ruang terbuka. Yang namanya pertunjukan teater, betul teman-teman teater? Yang namanya gedung teater, peristiwa teater, pertunjukan teater itu nggak semata harus di dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan. Bisa berupa taman, bisa teater arena, bisa teater prosonium, kapal lagu dan sebagainya. Akai itu nih, sinau bel kandangan teater. Sampai di sini, akhirnya kita melihat persoalan peristiwa kebudayaan dalam keseharian bukan berarti ketika tadi sudah disebutkan kelambine kayak apa, ngomongnya kayak apa. Ya, justru semuanya. Yang namanya berkebudayaan adalah lakunya yang menungsa urip, lakunya hidup seperti Rasulullah, lakunya adalah Quran, lakunya adalah Quran. Sementara kalau Gus Dur menyebutkan Quran aja mungsing Quran garingannya tok, tapi juga Quran sing teles. Dari kanjeng Nabi itu wis teles Quran. Wis teles ning awak. Jadi itu mungsing diwaca Quran garingannya, tapi juga dirasakan Quran teles. Cara yang pribadi minum Quran teles bisa uji pada malam itu minum waktu yang kopi rokok mesti beres. Momen yang harus terpolis mesti itu pahaman itu. Akhirnya orang sudah kepengen, wis ya gimana beda? Wis yuk, Mbak. Terakhir, persoalan terakhir yang sedang kita hadapi adalah bukan pada persoalan bagaimana kita menyikapi Barat, menyikapi luar dengan gagagan. Tadi saya membacakan saja tentang senyuman. Mari kita renungkan baik-baik. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita merasa benar, maka itulah musuh paling awal yang harus kita hancurkan. Sementara sabar menungsa mesti rumangsa benar. Bahkan orang yang sudah ditaruh kerak ning inti pengerak kabeh esi rumangsa merasa benar kita aslinya benar. Karena bahkan ketika dirinya itu sudah dikuyuk-kuyuk, direndahkan, diasingkan, dihancurkan, tentu saja ini menunjukkan bahwa aku itu masih punya kebenaran. Bolehlah orang lain menilai bahwa kita memiliki banyak kesalahan-kesalahan, tapi yang terpenting saya kira adalah bagaimana memungkinkan kepada orang lain untuk tidak merugikan, apalagi mencelakakan, apalagi menghancurkan orang lain. Kita mulai menghormati orang lain dengan menghormati diri kita sendiri. Berterima kasih kepada diri kita sendiri atas apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Kenapa ini saya tekankan? Ini bukan khotbah atau ceramah. Yang namanya kebudayaan memang dimulai dari laku hidup.
Kalau mau ngomong latihan teater, latihan puisi, latihan drama, latihan melukis, bikin menulis dan sebagainya, ada ilmunya tersendiri. Itu ekspresi-ekspresinya. Salah satu ekspresi manusia itu pertama urusannya adalah aku. Baik. Takrurun mani bisanya muncul kebudayaan. Bisa kan? Minta ini mungkin ya. Oh ini mas. Ngomong beginian dengan besok kan lo. Itu bro. Esok teko ongkol. Alhamdulillah. Sampai curang pada waktu itu mana? Kita mulai dari kesadaran aku. Setiap diri manusia kabeh duwe aku ning dewek-dewek. Bahkan dalam hal yang paling sederhana, aku pengen minum, aku pengen mangan, aku panadus, aku panduru, aku pandojo, aku pan Melayu, aku pan jadi polisi, aku pan jadi tentara, aku pan jadi bupati, aku pan jadi pirang-pirang. Ketika ngomong aku itu sebenarnya dia sedang ngomong ada, sedang ngomong wujud. Dia sedang menegaskan wujudnya sendiri, eksistensinya sendiri, keberadaannya sendiri. Bahkan tidak perlu dengan menyebutkan kata aku. Ketika orang ngomong, sebenarnya dia sedang menegaskan aku. Saat ini tengah terjadi bla bla bla. Tadi saya ketemu anak, dia sedang bercerita bahwa ada aku di sana. Akulah, ada aku. Aku itu ada. Jadi hal yang sangat mendasar pada diri manusia adalah yang paling fundamental. Pingin diakui nyawa anak. Aku itu ada. Tolong hargai saya. Aku ada di sini. Kira-kira begitu. Ada orang miskin di sana. Ketika kita meremehkan mereka, pemerintah meremehkan mereka, berarti kita tidak menganggap mereka. Berarti kita tidak menganggap keberadaannya. Kan begitu. Dan orang akan sakit hati, orang akan merasa tertindas ketika tidak diregapi dalam pengertian dianggap langka. Jadi hal yang paling mendasar, yang paling hakiki dari manusia adalah pengen menunjukkan bahwa nyongke anak kene aku ada, hak aku sekalipun, saya sekalipun. Ketika menyatakan dirinya itu ada, saya bertanya, adakah yang pantas mengaku ada kalau bukan? La mawjuda, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang berhak, tidak ada kemawjudan, tidak ada keberadaan, tidak ada eksistensi apapun illallah kecuali Allah. Maka sebenarnya ketika manusia ngomong mau sedang mentajalikan keberadaan Allah. Lalu turunannya dari ngomong keberadaan yang namanya ada, itu aku, kemudian dia menggunakan bahasa, dia menggunakan simbol, menggunakan gerak, menggunakan tubuhnya. Bahasa, simbol, tubuh, gerak itu namanya budaya. Bahasa budaya bukan? Bahasa budaya juga. Budaya buktinya beda-beda. Bahasa Sunda, bahasa Kawi, bahasa Jawa, bahasa Sanskrit, bahasa Amerika, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab dan seterusnya. Dan semakin banyak bahasa, begitu banyak sekali bahasa. Ekspresinya banyak. Yang diungkapkan, yang dipersoalkan, kita akan bertengkar hanya gara-gara soal budaya. Misalnya di bahasa. Ini ngomong banyu, ini ngomong air, ini ngomong cai, ngomong makun, ngomong toya, ngomong maun. Semuanya masing-masing mengafirmasi satu persoalan, padahal yang disebutkan embuh artinya apa? Kue siapa? Ya barulah. Ya kita jadi kono. Air, ya itu menurut Anda. Toya itu mas, itu panjenengan. Dengan nama afirmasi budaya-budaya yang berbeda, tapi hakikatnya yang mau diafirmasi, yang mau dinamai, tidak ada yang dinamai. Semua tauhid
Tauhidul Asma, seluruh asma kembali hanya kepada-Nya. Jadi seluruh nama-nama, seluruh ekspresi benda, seluruh aspirasi kebudayaan adalah tajallah Allah. Maka orang-orang yang menyelenggarakan peristiwa kebudayaan, dia sedang masih tahu betapa fikul sya'annya Allah itu terus berlangsung. Betapa Allah terus menciptakan, mengkreat yang namanya khalaqus samawati wal ardh. Allah menciptakan segala sesuatu, orang mandek terus menciptakan. Lo kan Allah lihat sebagai Maha Pencipta, ya terus. Buktinya apa? Masih banyak orang yang memberikan ekspresi kebudayaan. Lalu tiba-tiba ada orang yang mau menghentikan ekspresi kebudayaan, ada orang yang mau menyetop ekspresi kebudayaan. Padahal ekspresi kebudayaan adalah ekspresi tajalinya Allah SWT. Jadi sebenarnya dinas pariwisata hubungannya kalau dinas spiritual dunia. Itu persoalan perhotelan toh. Dinas pariwisata itu bukan persoalan mendatangkan wisata terus mendapatkan devisa, bukan. Memberikan kesadaran mendalam kepada rakyatnya untuk memiliki pribadi yang luhur, pribadi yang berkebudayaan. Halo Guru. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Muka-muka nyong sampean kabeh bisa terus nyambung, bisa pada baik kalau para guru-guru, para wali, para kiai sing terus memperjuangkan kebudayaan, mengekspresikan nilai-nilai Allah melalui tradisi dan kebudayaan. Karena hakikatnya tradisi tidak mungkin lahir kecuali dia nyambung dengan Allah SWT. Jadi mestinya kiai itu juga jadi budayawan, mestinya seorang ustadz juga harus menjadi seorang budayawan. Karena sebagaimana disebutkan di depan, budayawan yang sejati adalah Rasulullah SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamu alaihi Ya
secara kemanusiaannya. Pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang sangat fundamental, ketika Rasulullah diminta untuk memberikan satu penegasan, ini saya sebut sebagai ayat budayawannya Rasulullah. Qul innama ana basharun mislukum yuha. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jelas kalimatnya. Kanjeng Nabi diminta dawuh, kul ketika sira Gusti Nabi, innama ana ngomong kepriben, innama ana basyarun, innama ana ing kesine utawi ingsun iku basyarun, manungsa. Kalimat atau diksi yang digunakan Rasulullah, yang digunakan Allah melalui ayat itu adalah basyarun. Ada banyak kata dalam Al-Quran yang berarti manusia. Ada anas, ada insan, ada bani Adam. Tapi kenapa yang digunakan basyar? Ini menunjukkan betapa Rasulullah memang sama dengan kita dalam konteks basyariatnya. Basyar itu istiqomahnya sama dengan kulit. Betapa kita sama dengan Rasulullah dalam konteks biologisnya, sebagai makhluk lokalitasnya. Yang dilahirkan di Papua, dilahirkan di Aceh, dilahirkan di Jawa, di Arab, di Afrika, di Eropa dan sebagainya, itu basyariah. Sesuatu yang sifatnya manusiawi, kemanusiaan. Persoalannya, ana basyarun mislukum, persis seperti kalian. Yuha ilayya, saya mendapatkan wahyu. Wahyunya adalah annama ilahukum, aing pestine utawi pangeran ira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang suci. Terus sawat gitu loh, dan pangeran yang dicipri be. Faman mangko utawi sapane wong kana nasaba manana iku yarju ngarep-ngarep suman ngarep-ngarep iku arubi ketemuan maring pangeran iman. Sapa wong sing pengen ketemu karo pangeran iman, sapa baik kita semua yang pengen sampai kepada Allah, apa yang dilakukan? Falyamal amalan sholihah, maka lakukan amal soleh. Kenapa yang dilakukan bukan persoalan-persoalan lain, tapi amal soleh? Amal soleh itu adalah estetika. Amal soleh adalah ekspresi kesenian. Serius. Soleh itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada khair. Khair itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada sidik. Jadi sidik dulu, baru khair, baru soleh. Benar, apik, lebih indah, logis, etis, dan estetis dari orang Yunani. Jadi pertama ngomong logos dulu, secara logika kita harus benar dulu, ilmu ontologinya harus benar. Lalu kemudian khair, kita melakukan epistemologi juga yang tepat, lalu sampai pada solih, estetika. Jadi amal soleh adalah amal yang indah, amal yang estetis. Maka pribadi yang amalnya soleh adalah orang yang indah. Siapapun orang yang melakukan kebenaran, ketika dia istimror terus-menerus istiqomah melakukan kebenaran, dia akan menemukan kebaikan. Kebaikan yang terus dilakukan terus-menerus, dia akan mendapatkan keindahan dan ekspresinya menjadi laku yang indah. Dengan begitu, Nabi menegaskan, saya ini manusia biasa seperti kalian, tapi saya kasih tahu ya, bahwa saya mendapatkan wahyu di mana Tuhan itu esa, dan kita bisa sampai kepadanya kalau kita melakoni amal yang indah. Cukupkah itu? Tidak. Persoalan kebudayaan itu tidak hanya cukup dengan indah-indahnya saja, karena ujung kalimat atau ayat ini adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena kita persoalan sudah indah-indah itu, gak boleh lagi di pucuknya ditambahkan dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Gak boleh musyrik dalam persoalan beribadah kepada Allah. Siapapun di antara kita bisa mengkritik acara sajenan, acara
sadrangan, acara kenduren, acara apa bisa mengatakan musyrik? Dari mana dasarnya? Ketika di dalamnya berlangsung kebutuhan selain Allah, iya. Nah kalau begitu di dalam orang sholat, haji, puasa pun bisa terjadi kemusyrikan. Ketika orang melakukan sholat atau aktivitas ritual apapun yang bahkan di fikih dia sebutkan, tapi niatnya bukan kepada Allah, bahkan menjadikan amal itu sebagai iktiman, sebagai gelantungan, bahkan menjadi berhala. Karena nyong sebagai kentang nyong berarti kayak dia. Anggar nyong bisa kayak kita karena nyong wil dari kentang, nyong mesti bisa kayak ya orang-orang. Itu menjadi kemusyrikan yang amat sangat. Minalaman dari iktiman di al-amal yang musuhnya roda yang berwujudan kalau mengapa ya mempunyai wanita. Jadi persoalannya bukan pada ekspresi-ekspresinya, tapi muatan yang melakarinya. Sama saja, kita boleh saja kita akan mendebat ini punya keris banyak banget di Sumba. Si wajah ini kerisnya banyak banget di rumah. Musyrik itu. Itu sama saja naruh keris dengan naruh lafaz Arab-Arab atau naruh sajadah atau amal kita dianggap sebagai berhala, sebagai sesuatu yang bisa memberikan perlindungan, sama ketika kita menganggap keris seperti itu. Ketika keris kita pahami sebagai sesuatu yang memberikan energi. Aku percaya listrik itu ada seterusnya musyrik, Pak. Ya enggak, tapi itu masalah ilmu fisika. Keris juga bisa dijelaskan dalam ilmu fisika, dalam ilmu kimia. Ada orang ngerti kan bahaya. Ini persoalan yang tidak bisa dijelaskan, terus tiba-tiba kita mengatakan itu salah. Benar dulu, baru kemudian khair, lalu sholeh. Ini semakin menegaskan betapa Rasulullah memang seorang budayawan. Betapa Rasulullah memberikan contoh langsung, menjadilah manusia yang berbudaya dimanapun kalian dilahirkan. Jadilah dirimu sendiri, jadilah Tegal yang sebenarnya Tegal, dan cara kembali kepada ketegalan yang masing-masing. Anak orang Tegal, bukan Tegal kepada hal-hal yang tidak tepat untuk Tegal. Nanti jadi Tugel. Jika demikian, saya kira kemudian lanjutnya bisa menjadi Tegalan, rumput ilalang yang rimbun, yang dipenuhi dengan taman-taman. Itu baru Tegalan yang bagus, yang Tegal yang harum, Tegal yang bagus, Tegal yang bumi, Tegal bahari, lewat Tegal. Kolonel pengapurannya. Terima kasih Ketua IMT Ciputat yang menjalankan acara ini. Tepuk tangan yang mulia kepada Ketua IMT di Kabupaten Tegal. Apresiasi, tepuk tangan untuk beliau juga. Ini acara sudah 2 tahun berlangsung. Saya kira jangan dianggap remeh, menjadi acara yang terus-menerus, bukan hanya acara seremonial yang belaka, tapi rentetan yang menuju arah sini. Kepada acara ini mestinya digelar, diberlangsungkan. Kalau mau ada acara lomba atau festival teater, harus berlangsung prosesi pendidikan, pengarahan, penyuluhan, kurasi kepada teater. Kalau mau ada lomba baca puisi, harus ada pelatihan baca puisi. Kalau mau ada lomba tari, harus ada pelatihan tari, dan seterusnya. Peristiwa kebudayaan bukan semacam peristiwa pertunjukan, yaitu peristiwa keseharian dalam kehidupan yang paling nyata. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Setelah saya salam, saya tutup dengan satu kata terakhir. Wa afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa pada sudah. Yeah.